segmen kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang artikel yang saya buat untuk perlombaan yang diadakan GPI beberapa hari yang lalu. Kebutuhan akan pendidikan di Indonesia sangat banyak. Terbukti dari makin banyaknya madrasah yang dibangun di negara Indonesia ini. Salah satu lembaga pendidikan yang sangat terkenal di Indonesia adalah pesantren. Dalam perkembangan sekolah, ternyata Islam memiliki peran besar dalamnya. Sejarah mencatat bahwa masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari para pedagang yang berlomba-lomba untuk mencari rempah-rempah di Indonesia. Para pedagang itu kemudian membaur dengan masyarakat Indonesia, lalu membentuk sebuah koloni melalui ikatan pernikahan dan lain sebagainya. Sehingga perlahan koloni ini berubah menjadi kerajaan besar. Sejarah mencatat bahwa salah satu kerajaan Islam pertama kali di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai pada zamannya meraih suatu masa keemasan yang sangat baik, terutama dalam bidang pendidikan. Aceh kala itu disebut-sebut sebagai wilayah yang memiliki peradaban ilmu yang tinggi. Kemudian Raja Malik selaku Raja Samudra Pasai mengirimkan beberapa ulama terbaiknya ke berbagai wilayah Indonesia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan di dalamnya. Beberapa ulama yang dikirim ke tanah Jawa kini dikenal dengan nama Wali Songo. Nah, para ulama ini bukan sekadar mendakwahkan ajaran Islam kepada berbagai umat manusia. Akan tetapi, mereka juga mendidik para masyarakat mengenai ilmu pengetahuan agama maupun umum. Sehingga dari sini kita bisa tahu kalau yang namanya ajaran belajar mengajar atau biasa disebut dengan sekolah itu emang pencetus pertama kalinya adalah Islam gitu. Pesantren bukan hanya dikenal untuk tempat menimba ilmu pengetahuan dan ilmu agama, tapi dalam sejarah pesantren telah mengambil peran besar dalam kontribusi kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Kiai Emas dan Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau berdua ini pernah menghimpun kekuatan bersama para santri-santri untuk mengusir penjajah Jepang yang kala itu merajalela di Indonesia. Subhanallah, sungguh beruntung bagi kita semua yang bisa mengenyam pendidikan di pesantren, karena secara tidak langsung kita belajar langsung dari para ahli ulama terdahulu yang telah berjasa mencetuskan tradisi belajar mengajar di Indonesia. Hadirin yang beriman, pada tahun 1920 pesantren mulai mengembangkan diri. Jadi pada pesantren pada zaman itu mulai mencetuskan kurikulum ilmu pengetahuan umum. Jadi bukan sekedar ilmu agama. Meskipun begitu, mereka tidak menyampingkan ilmu agama, tapi mereka terus menyelaraskan kedua ilmu ini agar para santri mendapatkan ilmu yang seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Salah satu contohnya adalah pondok pesantren Darussalam Gontor. Nah, teman-teman masih sudah tidak asing nih dengan pesantren yang satu ini. Pesantren satu ini disebut-sebut memiliki kurikulum Kulliyatul Muallimat Al-Islamiyah. Nah, di sana benar-benar diajarkan banyak hal tentang belajar mengajar, kemudian tentang ilmu agama, ilmu umum. Bahkan di pesantren ini juga sering kedapatan perlombaan berdasarkan sains, matematika, dan lain sebagainya. Hal ini untuk mempersiapkan anak bangsa agar bukan hanya menjadi guru agama, akan tetapi menjadi guru dalam berbagai ilmu pengetahuan. Diharapkan santri pada suatu saat nanti bukan hanya terfokus ke ilmu agama, karena pada kenyataannya manusia zaman modern ini banyak sekali yang lebih condong ke ilmu umum. Sehingga jika emang santri sudah dididik sejak awal memiliki ilmu agama dan ilmu umum yang sepadan, nanti akan menjadi seorang santri multi talent yang akan mengangkat derajat negara Indonesia. Sekian dari saya, Sobat GPI sekalian.
Akhirul kalam, satu pesan saya buat para santri. Jangan cuma jadi santri yang iso ngaji, tapi jadilah santri yang multifungsi, iso ngaji, iso usaha, dan iso mengayomi. Maka jadilah Indonesia yang aman, makmur, sentosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Sobat GPI sekalian. Akhirul kalam, satu pesan saya buat para santri. Jangan cuma jadi santri yang iso ngaji.